Salam Indonesia. Sah-sah saja orang mengaku dirinya Pancasilais, tetapi jika tidak mendukung kaji ulang UUD NRI 1945, mereka adalah munafik. Kemarin kalian udah nonton YouTube podcastnya Om Deddy nggak? Udah. Itu kemarin kan cukup riak nih Bang Luhut. Pak Luhut Panjaitan nih yang ngomong perihal anggaran pemilu. Menko, katanya berdasarkan big data dari netizen Indonesia, ada 110 juta penduduk Indonesia menolak untuk pelaksanaan pemilu di tahun pandemi seperti ini. Karena sangat disayangkan kita masih dalam kondisi pandemi, tapi anggaran yang akan dikeluarkan dan akan dikucurkan oleh negara itu sekitar 110 triliun. Iya, Pak Luhut juga sempat nyampein itu 110. Tapi ada juga yang mengklaim, Pak Luhut juga mengklaim adanya partai politik yang mendukung. Di video itu kan ada Partai Demokrat dan Gerindra serta PDIP. Padahal di beberapa siaran-siaran lain, kader-kader mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak sepakat dengan adanya penundaan pemilu tersebut. Tapi sebenarnya kalau tentang klaim masyarakat itu sebenarnya hanya ingin masyarakat itu tidak mau terganggu tentang stabilitas ekonomi sekarang yang lagi dalam pemulihan dengan pemilu yang nanti akan dilakukan 2024 gitu. Nah, sebenarnya menjadi sorotannya itu anggaran 110 triliun yang disampaikan oleh Ketua KPU ya. Bukan, yang 110 triliun disampaikan Pak Luhut. Pak Luhut, Ketua KPU Ilham Saputra 86 ya. Ya, menyampaikan 86 triliun. Sebenarnya di tengah penstabilan ekonomi negara dengan kemudian lagi kita dikeluarkan dengan anggaran 86 triliun, sebenarnya ada apa gitu. Iya, itu ada. Negara ini kan sedang membutuhkan anggaran bukan hanya untuk pemilu maksudnya. Iya, kalau dilihat-lihat kan ada pos-pos lain yang harus dikasih. ada dari pernyataan itu kan, dari pernyataan Ketua KPU sama Menko kita iya itu agak ada perbedaan yang cukup besar lah. Apakah ini ada niatan-niatan lain? Apakah memang sengaja disampaikan besar? Beda juga ya, Pak Luhut juga ngikut nyentil soal anggaran. Kan kalau wilayah pemilih ya itu wilayahnya KPU Pak, itu kan wilayahnya KPU. Kenapa pemerintahan ikut-ikut mempromosikan adanya anggaran yang sebegitu besar, padahal jika dikritik sama Ketua KPU kan juga tidak sebesar itu. Ya walaupun besar juga sih, 86 T itu angka yang cukup besar dalam. Ya, sekalipun oke lah ada intervensi Mendagri barangkali Ya harusnya. Iya, tapi yang jadi relaksasi lagi, apakah dengan anggaran yang sebegitu besar itu bisa menghasilkan menghasilkan satu pimpinan yang sesuai yang Ideal. Ya, maksudnya pimpinan yang berkualitas lah, yang gimana memihak rakyat, kedaulatan rakyat dan lain-lain. Selama ini nggak berkualitas gitu. Sebetulnya itu sangat subjektif. Lebih dari itu. Kan maksud Iya, sangat menjerumuskan ya Anda. Gimana Bang? Maksud dari pemilu itu kan juga itu dalam rangka menyeleksi siapa saja yang duduk di tampuk kekuasaan, baik itu presiden, anggota DPR, anggota DPD, itu kan tujuan pemilu. Nah kalau kita lihat dengan biaya yang sebesar itu, dengan keadaan ekonomi juga yang belum begitu stabil, sedang masih dalam proses pemulihan, tentu juga agak kurang rasional gitu kan. Nah, tetapi mari kita lihat dulu. Nah, sistem yang dipakai ini, sistem pemilu yang agak kebarat-baratan ini, apakah sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu kan? Nah, sekalipun biayanya mahal, tetapi dia benar-benar menunjukkan kedaulatan rakyat Indonesia, menurut saya nggak masalah. Cuman kelihatannya sekarang ini rada-rada oligarki nih yang menguasai kita ini. Rada-rada begitu kelihatannya, apalagi dengan biaya 100 triliun itu kan, nah, itu besar sekali loh. Nah itu, sementara kalau kita lihat juga orang-orang yang direkrut melalui sistem pemilu yang pasca reformasi ini, ya banyak juga yang ditangkap korupsi lah dan lain-lain. Kan juga sangat trust issue lah, rakyat mengalami trust issue lah. Iya. Tapi kalau melihat dengan jati diri bangsa kita, itu kan sebenarnya jati dirinya kita, kalau kita melihat para pendiri bangsa itu kan sistem yang akan dilaksanakan adalah sistem sendiri itu, bukan parlementer maupun presidensial kan. Ya, nah itu sebenarnya yang membedakan Indonesia yang menganut sistem demokrasi juga
tapi sistemnya itu berbeda dengan sistem demokrasi di tempat lain gitu. Misalnya di Britania Raya kan juga itu ada sistem demokrasi perwakilan, tapi dia beda dengan konsepsi di Indonesia. Begitu juga Amerika pakai demokrasi, tapi demokrasinya adalah demokrasi yang tadi yang seperti yang dibilang one man one vote, pakai menggunakan electoral vote dan popular vote. Nah di Indonesia ini berbeda, kita memiliki konsepsi sistem pemilihan yang diamanatkan oleh konstitusi itu kan. Nah dulu memang sebelum ini dirubah konsepsi cara pemilu itu kan rakyat itu membentuk namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang itu disidangkan melalui sidang MPR. Nah jadi kan MPR itu kan isinya orang-orang yang dipilih rakyat nih. Ya ada utusan daerah, ada utusan golongan. Nah mereka menentukan nasib bangsanya sendiri sebagaimana amanat dari preambul Undang-Undang Dasar, kan begitu. Nah sebetulnya semangat itu yang mesti juga terpotret di kita nih, maksudnya generasi milenial juga ya perlu tahu itu dong. Iya. Ya. Dan terkait GBHN tadi kan itu sempat ada isu terkait mau dikembalikan GBHN ya. Iya dulu Untuk maksudnya yang ya bahkan saat ini yang harusnya kan itu kalau isu-isu terdengar bahwasanya GBHN itu mau diadakan lagi dengan adanya amandemen terbatas. Benar, Pak. Cuman hal ini kan tertutup lagi nih, ada isu-isu apa gini, gitu. Gini, sekarang itu model kita itu beda dengan dulu. Kan sekarang pemerintah, maksudnya dalam hal ini yang dilegitimasi melalui pemilu, itu mendapatkan kesempatan merencanakan kemana arah bangsa ini melalui apa? Visi misinya kemudian terejawantahkan di dalam RPJMN selama 5 tahun memimpin. Yang itu ada di domain Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah ini berbeda dengan yang sistem GBHN. Kalau GBHN itu mereka yang dipilih langsung oleh rakyat, kemudian membentuk haluan. Oh ini bangsa kita selama ini kita arahkan ke sini loh. Gini. Jadi rakyat itu benar-benar punya kedaulatan untuk menentukan bangsanya itu. Tapi sekarang pemerintah dalam hal ini secara terpisah dia menggunakan hak otoritasnya untuk menentukan itu tanpa melibatkan rakyat. Iya, melibatkan rakyat itu secara penuh. Padahal kan kalau kita bicara demokrasi kan demokrasi lahir kan untuk kedaulatan rakyat. Benar, itu di dalam undang-undang dasar itu pasal 1 itu jelas bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Dan itu jelas itu bukan negara kekuasaan. Beda ini. Dan kedaulatan rakyat itu yang sebelumnya kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Itu dulu begitu. Mana MPR itu kan menjadi perpanjangan tangan oleh rakyat kan. Iya benar. Presiden sehingga presiden fokus di politik kenegaraan yang maksudnya fokus kepada pengembangan. Iya itu benar. Intinya nih, dalam demokrasi itu kan setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun, sekaligus itu nanti melanggar konstitusi. Tetapi yang perlu diingat bahwa ini negara konstitusi, kok bisa pejabat negara mengakali, bahkan mengutak-atik itu konstitusi itu sendiri. Lah ini bukan negara kekuasaan, negara konstitusi. Iya, negara hukum lah. Iya, kok bisa pejabat yang melaksanakan konstitusi tersebut malah mau melanggar konstitusi? Harusnya kan harusnya konstitusi itu kan ya kalaupun ada namanya perundangan pemilu ya berasal dari rakyat gitu. Salah satu tugas eksekutif itu pelaksana undang-undang. Kan gitu kan. Kalau legislatif itu kan pembuat undang-undang. Kalau eksekutif ini ya mereka pelaksana undang-undang itu kan. Ini kok seakan-akan sudah punya rong-rong nah, itu ya. Tapi kan akhirnya bahaya. Juga bisa Pak. Persoalan itu. Iya. Dan itu sih kalau menurut saya ya sepertinya kita ini arah gitu kan. Bangsa kita ini sudah mulai kocar-kacir masalah oligarki yang begitu menggurita nih dalam sistem penyelenggaraan negara kita. Bagi saya ya kita perlu merefleksi kembali hakikat bernegara itu di dalam undang-undang dasar. Nah, para pejabat negara ini mesti ya mengikuti
apa yang sudah menjadi domain aturan main dalam menyelenggarakan negara, dalam hal ini undang-undang. Kan gitu, misalnya nih pemilu itu dilaksanakan selama 5 tahun sekali, ya diikuti dong. Jangan justru ada semacam niatan untuk menunda lah, memperpanjang lah, kan banyak alasan. banyak alasan. Apapun alasannya, suka atau tidak suka, ini sudah merupakan amanat konstitusi dan 2024 harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan, Iya. gitu, apapun keadaannya. Iya, makanya kita itu emang harus mencari jalan pemecahan terbaiknya seperti apa gitu. Dan iya yang sesuai dengan konstitusi lah, jangan sampai kita mencoba melanggar konstitusi, karena bagaimanapun ya kita tadi bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dan ya terkait anggaran ya, kita balik lagi terkait anggaran ya, kita inginnya kan anggaran ini memang dipergunakan lah, direalisasi dengan secara baik untuk negara kita, dalam apalagi sebelum berapa tahun, 2 tahun ke belakang kan kita sempat diterjang oleh isu pandemi kan. Benar. Akhirnya ya kita butuh pemulihan itu pasca pandemi tersebut, sehingga ya kita harus coba cari pemecahan masalah yang sesuai lah dengan kondisi kita saat ini. Saya kira itu apa yang disampaikan oleh KPU itu sudah rasional juga menurut mereka itu kan, dalam rangka menunjang kualitas pemilu. Ya, dan yang hal lain yang harus dipertimbangkan ya, kalau ingin uang rakyat tidak terbuang dengan hasil yang optimal, ya kita kembalikan saja yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, yaitu membangun sistem demokrasi perwakilan serta mengembalikan kedaulatan rakyat yang sudah dirampas oleh partai politik. Sehingga kita butuh yang namanya kaji ulang konstitusi kita, kaji ulang undang-undang dasar yang saat ini berlaku untuk mencapai keniscayaan. Berarti kita harus mendorong MPR nih untuk mengkaji ulang. Maksudnya generasi milenial seperti kita ini perlu Harus lebih aware lah, iyalah. Mengayakkan informasi kayak begitu. Maksudnya biar juga ya bangsa ini nggak salah arah gitu kan. Nah, apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu Bisa terrealisasi. perlu kita ini. Iya, cocok. Kedaulatan ini kan roh dari demokrasi kan. Ya harus, apalagi Amanat undang-undang juga itu kan. sudah amanat lagi. Iya itu. Apalagi yang harus dibantah, Pak. Kan Iya sih, dan itu yang harus kita harus kita sampaikan ke orang-orang luas lah, bahwasanya harus sadar terkait hal itu. Iya. Ya, sepakat. Mantap. Salam Indonesia. Salam Indonesia.